Oke, gimana Bude? Ini kan aku punya penjualan pembelanjaan segini loh. Tapi kemarin Pak Wayan kan dari pembelanjaan pribadi kan yang itu dihitung kan. Makanya seharusnya kan kalau dari hitungan itu aku bukan makin turun tapi makin naik. Tapi kenapa ini makin turun? Bonusnya gitu. Oke. Ini udah dirinci begini ya. Wah, mantap. Iya dong. Oke, jadi hebat. Supaya kalau aku datang tanpa data nanti aku ya, betul. Oke. Jadi kan gini dulu ya, kita ke poin dasar dulu ya, Bu ya. Bonus hayo itu bonus hayo poin ya, di luar eceran. Pertama kan ada namanya bonus prestasi ya. Ini saya runut dulu ya dari awal ya. Prestasi kan 3% sampai dengan 41%, kan begitu ya. Nah di sini ada tabelnya, kita enak nih. Oh yang oke, ini enak udah bawa tabel gimana ya? Sip, berarti udah mantap nih kalau persiapan. Nah jadi ini ada bonus prestasi 3% sampai 41% ya. Nah untuk menghitung bonus ini ya, bonus ini juga nanti dibagi menjadi dua, yaitu bonus belanja pribadi, kemudian juga nanti ada bonus dari jaringan. Nah jaringan ini nanti bisa dihitung satu persatu atau langsung dikelompokkan. Nah itu nanti kita bahas satu. Nah sekarang kita hitung bonus pribadi. Ini rumusnya udah ya, prosentase Anda dikali BP pribadi dikali 1 RM atau ini 3.500. Inilah RP ke rekening ya. Nah kemudian bonus jaringan, ini rumusnya udah ya, prosentase Anda dikurangi prosentase jaringan, dalam ini downline Anda ya, dikali BV grup jaringan kali Rp1 kali 3.500. Inilah X RP ke rekening. Jadi total bonus RP pribadi plus RP grup. Nah inilah X rupiah ke rekening. Ini asumsi ini adalah bonus prestasi. Nah yang kedua nanti kan ada namanya bonus leadership. Leadership ini syaratnya satu, budeannya harus sudah SM, kan begitu. Yang kedua, belanja pribadi ini adalah 200 BV atau 400 BV ya. Nah ini juga sama nanti rumusnya, dari belanja sendiri ini ada juga. Kemudian yang kedua dari leader SM di bawah kita. Nah tabelnya adalah ini ada 0,8, 0,7 dan seterusnya. Nah nanti saya jabarkan ini bedanya di mana Pak Wayan, ini kok sampai ini. Nah nanti yang membedakan ini adalah jumlah kaki leader budean ini punya si A, ini SM misalnya, hanya satu nih, berarti ini 1 kali SM, berarti punya 1 kaki SM. Jadi dia hanya sampai di level 2. Misalnya di sini ada SM, nanti SM, berarti cuma sampai 1, 2, sampai di sini dia hitungnya. Nah ini kan ada 0,7%, 0,7%, 0,sekian%. Nah yang sendiri ya, ini nanti di sini sendiri itu 0,8%. Nah ini nanti sederhana dulu ya, gambaran sederhana ya. Nah ketika budean punya di sini si B, SM lagi nih, qualified SM, otomatis dia akan menurun sampai di generasi ke-3 misalnya SM, berarti sampai di sini nanti gitu. Kalau tambah lagi 1 SM di sini, nah ini nurun lagi nih sampai di
di sini dan seterusnya. Sehingga total bonus itu adalah ini ditambah dengan ini, ya. Jadi kita sudah ini gambaran dulu ya, kita gambarin nanti. Kita sudah mulai masuk ke ini, sudah langsung kena ke leadership, ya. Nah berikutnya lagi yang keempat itu ini nanti aja lah, kayak gini yang penting yang itu aja. Oke, jadi inilah alurnya nanti ya. Nah makanya sekarang saya ingin ngebahas yang dua ini karena inilah yang Bu Diani sudah hari ini dapatkan. Kenapa kok bonusnya Bude omsetnya lebih gede kok bisa turun? Nah di sini. Jadi alat kemungkinan satu, kenapa belanja pribadi Bude udah besar, kok bonusnya malah turun dengan bulan lalu. Nah, tinggal kita evaluasi. Bulan lalu mungkin omset pribadinya lebih kecil, tetapi omset grupnya bisa jadi lebih besar, atau bisa jadi banyak yang nyamain Bude peringkatnya, gitu kan? Nah, contohnya begini, kita hitung nih. Yang Bude pertanyakan kan ini 477. Ini yang Nah, dari ini sini bedanya juga di sini. kan ini. Bedanya kan. Turun-turun ini naik lagi, turun-turun lagi. Nah, jadi gini Bude. Ini kan Bude SM nih. Ini kan omset grupnya ini tau. Nah, ini lebih kecil, lebih gede lumayan. Tapi omsetnya kan menurun grup. Nah, ini juga ini lebih gede dari ini. Ya. Ini 543, ini omsetnya kan lebih gede nih. Tapi kok menurun di sini ya? Menurun ini. Coba. Cuma terima ini. Ini nih. Terimanya ini. 849. Ini. Nah, kemungkinan di sini Bude punya downline itu ada yang naik peringkat persentasenya. Sehingga nanti kenanya di blik ini Bude. Ya contoh. Ini Bu Diani. Katakanlah Bu Diani sekarang 21%. Atau sebelum SM ini sesudah SM belum ini? Ini SM. Oke. Misalnya punya si B. Ini bulan sebelumnya ya ke-1 ya. Katakanlah mungkin beliau di sini waktu itu mungkin baru katakanlah dia peringkatnya adalah 15%. Otomatis Bude di sini kan dapat selisih berapa nih? 21 dikurang 15. 6%. Nah mungkin di bulan kedua kita perlu periksa nanti jaringannya. Bu Diani kan tetap 21%. Tapi si B ini mungkin naik jadi 6, katakanlah 18%. Otomatis selisihnya dari sini kan 3. Nah tadi kan 6. Omsetnya mungkin membesar tapi pengalinya mengecil. Nah itu yang membuat kenapa bonus kita turun. Itu jawabannya. Gitu deh. Ya. Nah memang rumusnya Bude punya si A. Ini makin ke sini, ini bulan ke-1. Kalau diaktif ya bulan kedua si A ini akan terus naik kok. Bulan sini dia naik. Otomatis kan Bude makin dipotong bonusnya. Karena peringkatnya dia kan naik. Gitu Bude. Jadi kenapa omset saya membesar dibanding bulan sebelumnya? Kenapa bonus saja mengecil? Nah kemungkinan di bawahnya itu yang naik sehingga persentase ini harusnya bulan lalu 6% itu menjadi Bude turun di 3%. Kenapa? Karena dia naik peringkat karena di sini akumulasi. Gitu jadi. Nah, terus solusinya gimana Pak Wayan agar bonus saya bisa tetap stabil dan cenderung naik? Solusinya tadi si A ya tetap kita latih agar dia dapat bonus sehingga dengan bonus kan mandiri dia. Nah, agar kita bonusnya tambah membesar ya Bude tetap harus buat tim baru. Nah, terus begini sampai nanti Bu Diani ngelompat lagi menjadi SSM. Katakanlah ini si ASM, Bude masih dapat 6%. Terus nanti leader. Gitu Bude. Jadi penyebabnya ini adalah di tim kita yang naik. Nah, makanya solusinya apa? Solusinya adalah satu, Bude naik peringkat. Yang kedua, bangun lagi tim baru di sampingnya. Itu solusinya. Itu Bude nih, ada kontennya. Iya, betul sekali ya. Jadi ini, nah cuman memang kelebihan kita di PT Hayu, walaupun ini si A nanti tetap naik nyamain kita kan, nanti Bude akan dapatnya di bonus ini.
leadership. Memang di awal tak begitu besar karena mungkin Bude baru satu kaki yang SM, berarti kan baru sampai di sini 0, sekian. Jadi ini royalty namanya. Karena Bude berhasil membentuk dia menjadi leader. Terus caranya gimana Bude agar ini dapat dari nanti leadershipnya kena, selisihnya juga kena. Nah Bude harus naik peringkat menjadi SSM. Ketika Bude SSM, katakan SM, Bude kan masih dapat nih 21, nih 26, berarti 5% itu satu. Kedua, kena lagi di leadership. Plus nanti Bude bangun nyamping di sini, katakanlah dia baru 3%, otomatis kalau Bude SSM 26%, ini kan gede sekali 23%. Gitu. Makanya temanya bisnis ini sebenarnya gini Bude. Kita tuh jangan berhenti nyeponsorin. Justru kalau Bude sudah SM, mungkin frekuensi sellingnya atau jualannya itu dikecilkan tapi digedein di ngajak orang bergabung. Kenapa demikian? Karena Bude dengan ngajak satu orang saja beli satu box kopi, otomatis kan dia masih 0%. Bude udah dapat 21 kali 13 BV kali 3.500. Ini kurang lebihnya ya hampir 10.000 lebih besar dari 10.000 per satu orang yang Bude rekrut. Jadi udah kayak binari jadinya gitu ya. Nah artinya apa, kita sudah fokus membuat aset di sini. Makanya dari dulu kan saya bilang sebelum Anda SM fokus dulu Anda selling biar dapat cash money. Kalau sekarang sudah SM Anda rekrut aja, apalagi ini ada promo ya 30 dia belanja dapat tambahan emas kan begitu. Tetapi Bude setiap beli satu box kopi orang, Bude kan dapatnya 21 kali 13 BV kali 3.500 ya. Katakanlah ini 12 sekitar. Ya hampir pokoknya lebih besar dari 10.000 per satu orang beli satu box kopi. Nah gimana kalau nanti beli kopi, beli garam, beli garlic? Ini satu orang udah kayak bisnis binari kita hanya sponsorin jadinya. Gitu. Jadi, makanya justru menurut kami ketika kita sudah SM, disitulah sebenarnya sekarang kita bekerja. Bukan di awal itu. Bahkan Pak Jim ngomong ke saya dulu, Pak Wayan kalau serius betul-betul dikatakan mulai kerja di sini kalau Anda udah CDM. Nah kenapa Pak Jim? Karena kalau CDM kita kan peringkatnya ada 41%. Setiap satu box kopi berarti kan 41 kali 13 BP kali 3.500. Dengan posisi saya sekarang Bude 31%. Setiap saya ajak satu orang beli satu box kopi, saya dapat uang sekitar 14.500 dari satu box kopi. Jadi di sini sebenarnya seninya kita buat aset. Artinya bahasa saya apa? Udah di sinilah penghargaan terjadi. Kenapa? Karena ketika kita peringkatnya segini, kerja kita sama, tapi hasilnya beda. Itu bedanya dengan binari. Binari mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Anda tetap bayarannya sama segitu. Ketika ajak orang beli produk. Dulu Bude ketika 3% ngajak orang beli satu box, paling dapat Rp500. Sekarang sama juga nih, kerjanya kan satu box, tapi Bude udah kantongnya 10.400 di situ Bude. Jadi justru sekarang ini dengan ada konsep promo ini kita ganjal. Inilah sebenarnya kita start kerja nih di sini Bude. Gitu. Nah kebanyakan orang terjebaknya apa? Sudah merasa peringkat begini itu malah tidak terlalu semangat lagi. Justru kebalik menurut saya. Harusnya dulu di awal itu yang santai-santai. Karena Anda masih begini, nah justru di sinilah Anda kerja kalau mencari uang. Karena logika tadi Bude, satu box kopi saja ketika kita berhasil ajak orang belanja, kita udah dapat 10.400 itu kalau kopi. Nah gimana kalau garam? Gimana kalau garlic? Kalau garlic kan satu box itu kan poinnya kalau nggak salah 20. Sekarang kalikan 21, berarti kan sekitar 4.000. Sekitar 4 ringgit. Jadi sekitar 14.000 deh. Jadi satu garlic yang Bude jual ke orang, ketika Bude belanjakan atau ajak orang bergabung, Bude dapat 14.000. Walaupun dia beli harga murah. Nah, di situ. Nah, inilah kalau Bude mau meningkatkan bonusnya, ya memang tadi sekarang ini sponsori. Kemudian yang kedua ya tadi yang sudah menjadi leader, tetap kita bina agar dia mandiri untuk paling tidak royalti ini nanti. Ketika Bude naik jadi SSM, royalti ini kena, selisih juga kena. Begitu. Gitu. Ya, jadi strategi kerja kita seperti ini.
Jadi justru saat ini jabatan kita itu akan sesuai dengan kinerja kita. Bude ngejual satu box dengan katakanlah si A, sama-sama tuh energi dikeluarin, tapi bayangin gede lah, orang jabatannya lebih tinggi kan. Nah gitu Bude. Jadi masuk akal menurut saya, karena beliau sudah berjuang sampai di titik ini. Cuman banyak orang terjebak di titik ini malah slow. Padahal disinilah kelelahan dari beli step awal ini. Nanti kalau Bude naik lagi menjadi SSM, ini udah 26%. Naik lagi DSM 31%. Nah ini sebenarnya udah manis sekali sekali Bude. Karena tadi satu box kopi kalau dia belanja member itu sudah 14.500. Ini gede Bude, hampir 10%. Gitu. Nah itu Bude. Sampai di sini ada yang dulu tanya guys. Oke, jelas. Nah, jadi dari sini nanti Bude akan menentukan sebuah peta bulan depan saya mau bonus berapa. Bude bisa ngitung. Oke, saya pribadi saya katakan misalnya mau 1 juta nih. Pribadi saja ya, di luar jejaring yang saya punya. Berarti Bude paling tidak 1 juta dibagi 10.000. Berarti kurang lebih 100 box kopi. Boleh Anda sponsori 100 orang. Dia beli 1 box kopi mau promo, gitu. Apalagi ini promo kan mereka belinya apa? 9.000. Tapi poinnya kita udah dapat 13. Ini kan keren. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau kita kula grosir 92 ini kan poinnya nggak nyampe 13. Nah, ini unik. Nah, kemudian kalau Bude bisa 30 sponsoran dan dibelanja masing-masing ini, ada tambahan emas lagi. Nah, ini kan menarik. Apalagi kan ternyata gini, Bu. Untuk 30 ini dia akumulasi selama 6 bulan. Contoh begini, katakanlah Bude mungkin target sebulan 20 misalnya, 20 nanti kan 3 bulan 3 bulan dan 60, berarti kan dapat 2 poin emas. Ya, bonus poin setiap orang join dan beli 1 box kopi ataupun yang lain. Katakanlah kopi biar gampang dihitung, Bude udah dapat 10.000, sekitar 10 ribuan lah, besar 10.000. Gitu. Jadi kurang lebih 10.000 lah. Ini hampir 10%. Jadi saya bulan ini target mau 1 juta nih. Pribadi saya di luar yang saya punya jaringan. Ya berarti buatlah 100 box kopi. Boleh sponsori, boleh saya juga jualan sendiri. 1 juta dapat. Ini di luar yang ketika Bude punya downline si A, si B, si C, si D. Jadi ini bahasa saya apa? Gaji pokoknya. Nanti ini tambahan-tambahannya. Nah bahasa saya begitu. Di awal memang sebaiknya begitu kalau bekerja. Makanya saya dengan Mas Wapin bagaimana kita pribadi itu sedapat mungkin binakanlah 30 pelanggan minimalnya. Sampai kapan? Ya sampai kita berhasil membina 30 pelanggan. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bisa setahun dan seterusnya. Tapi kalau kita udah punya pelanggan seperti itu, berarti tiap bulan kita pasti omset. Nah asumsi saya Bude, kalau misalnya 30 pelanggan, masing-masing pelanggan sebulan bisa belanja 200 ribuan lah misalnya, tak produknya yang mana, berarti kan 6 juta. 6 juta ini kurang lebih mungkin omsetnya ya sekitar hampir 300 BV-an kurang lebihnya. Berarti katakanlah kali 21 ini sudah 61 ringgit. Ya paling tidak dari sini udah 200 ribuan dari sininya doang. Nah, belum nanti. Itu jadi bahasa sederhana saya ini 2 sampai 3 tahun kita fokus dulu bekerja seperti ini. Nanti di tahun keempat itu baru mungkin ibarat menanam jeruk, mulai dia berbuah sendiri. Nah, logika saya begitu. Ya, jadi kita memang tetap 2-3 tahun ini ya seperti orang jualan, ya sudah terus bergerak. Kalaupun jaringan kita ada bergerak, nah itu tambahan. Tapi kita tetap fokus pada diri kita juga. Nah, otomatis kalau 2-3 tahun kita bisa konsisten seperti itu, peringkat naik, bonus juga meningkat. Sehingga mitra menjadi terinspirasi. Gitu. Jadi kalau marketing plan-nya kurang lebih gambarannya seperti ini. Nanti dari inilah Bude akan menentukan peta. Ya saya bulan depan mau bonus berapa. Ini petanya. Jadi bonus bisa didapat. Yang Bude mudah hitung adalah bagaimana dari diri sendiri, itu paling simpel menghitungnya. Nanti yang lain itu udah nggak usah dihitung, sistem dan hitung itu tambahan.
Sehingga kalau Bude target ya sebulan depan saya minimal harus 1 juta pribadi saya. Berarti ada 2 pilihan, 100 box jual sendiri atau 100 box dari sponsor. Gitu. Nanti yang lain berkembang itu tambahan. Sehingga di bonus saya paling tidak gaji pokok saya 1 juta di luar eceran. Nah, gitu. Di luar eceran. Gitu. Ya, tinggal Ibu dia menentukan berapa. Oh, saya mau 500 Pak Wayan. Monggo. Gitu. Karena mungkin anggaplah pekerjaan ini adalah pekerjaan tambahan dulu. Jadi kata kuncinya apa? Kita jangan terlalu tertekan. Karena ini bisnis panjang deh. Sama seperti saya sering diskusi, sama bagaimana saya dulu nanam pohon jeruk. Saya kerjakan tidak terlalu moyo-woro, tapi terus konsisten. Karena saya tahu ini butuh proses. Nah, ketika sesuatu butuh proses, kita paksakan dan tidak seperti ekspektasi harapan kita, hari kita down. Gitu. Padahal ini peluang yang bagus, nah, gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Itu udah jelas. Terus ini ada pertanyaannya, soalnya ini juga ini kan awal-awal aku dapatnya segini, ini tuh akhirnya masuk ke tempatku apa enggak tuh? Kalau baru di bawah 100 ini, kayaknya aku. Oke. Kalau angka ini Bude, ini masih disimpan kemarin. Ini kan minimal 50.000 kalau tidak salah. Nah, kemudian nanti dengan ini kan digabung nih. Nah, akhirnya ke transfer nanti bisa di bulan ini. Gitu, dia nggak ada yang hilang. Nah, nanti kalau Budi udah friend di mutasi itu belum mau, nanti bisa kita komplain dengan ke perusahaan. Aman kok di Hayu itu nggak ada yang hilang. Enggak, pas awal-awal kan sudah lewat jadi aku enggak print itu enggak keluar. Tapi biasanya ini udah ada akumulasi, tag, nanti dia larinya ke sini. Begitu Budi. Ya sudah. Jadi memang perusahaan itu mentransfer minimal 50.000. Kalau di bawah itu masih kesimpan. Iya kan masih kena biaya transfer. Betul. Ke BRI lagi kan. Betul. Ini keren yang rinci banget ini. Aku aja gak kayak gitu. Ya aku mau tanya soalnya kalau aku enggak kasih data nanti, loh aku hitungannya kenapa aku bisa segini kok tiba sekarang malah Iya. Justru debat ya dengan Bude bertanya begini, berarti kan ada sesuatu yang akan didapat. Dari situlah Bude akhirnya tahu. Nah setelah tahu kan kita bisa buat peta. Memang hukumnya Bude, kalau sudah SM, kita paling tidak harus ngerti ini. Karena dari sini kita bisa menentukan bulan depan saya mau uang berapa. Dari menentukan mau uang berapa, saya buat skenario. Atau bahasa mudahnya, kita membuat sebuah program kerja. Setelah buat program kerja, kita eksekusi kan begitu. Sehingga kita besok mengevaluasi kenapa ini nggak nyampe, apa masalah di eksekusinya, atau saya membuat skenario yang kurang pas. Nah banyak orang apa? Dia nggak tahu maunya apa. Ini kan bingung. Kenapa? Kadang memang di matahari begini Bude. Kadang-kadang orang nggak mau pusing. Tetapi kalau mau bisnis harus ngerti nih. Paling tidak logikanya. Ya. Kalau di talent leadership ini nggak usah terlalu rumit-rumit lah. Ya. Artinya buatlah sesuatu yang mudah saya hitung agar saya gampang menentukan. Makanya nanti ketika ada yang bertanya, Bude di sini bulan depan mau bonus berapa? Itu langsung, oh saya mau berapa sekian. Kok bisa? Nah, karena begini. Nah, saya kan orang bisnis ya. Orang bisnis kan gitu deh. Proyeknya gimana ini? Oh ini begini. Keuntungannya dari mana? Ini begini. Oh ya berarti skenario cara nyampainya begini. Nah, berarti sekarang tinggal masalah dieksekusi. Ada orang memang skenario udah bener, tapi dia eksekusinya lemah. Tapi masih lebih baik daripada dia skenario nggak punya, eksekusi nggak ada. Oke, ada lagi Bu? Terus kalau jaringan itu yang misalnya ini kan ini saya ada, terus ini bawahku B C D. Nah di sini ada lagi kan, di sini ada lagi. Terus yang ini nanti kan tidak semua di sini aktif, kalau yang aktifnya yang di sini. Ini, terus perhitunganku tetap sama gitu atau berselisih ini atau kita gimana? Ngebahas lagi ke rumus ini ya. Ini katakanlah si A ini 18% gitu ya Bude ya. Iya. Ini katakan misalnya dia 15. Nah ini katakanlah dia misalnya 6% ya. Ada berapa nih mau Bude? Tawar-tawaran ya, 12% aja ya. Nah, misalnya aktif nih Bude. Bulan ini katakanlah dia berhasil menciptakan omset katakanlah 1.000
100 BP misalnya ya, dia peringkatnya 25%. Nah pertanyaannya si A atau Bude, berapa bonusnya kan begitu? Dari tim B. Tim B ini kan meliputi ada si ini E, ada si Y lah saya sebut Y. Nah nanti cara ngitungnya kembali ke rumus ini Bude. Kan ada bonus pribadi, ada bonus jaringan. Ini kan dari jaringan, berarti ini rumusnya Bude. Prosentasenya Bude. Ini sampai jaringan ke bawahku itu kehitung ke atas. Kehitung semua. Kehitung semua. Nah, jadi kalau di sini dia misalnya 0, enggak ada tutup poin. Ini bulan itu enggak dihitung dia. Kemudian ini juga 0 nih. Ya, berarti dia enggak dihitung. Berarti nanti sistem itu akan menghitung ke sini. Otomatis berarti peringkat Bude 21%. Dikurangi dia 12 ya 12% 12 kali BP-nya si Y ini, maka berapa? Berarti 9% dikali 100 BP kali 1 ringgit. Nah inilah X rupiahnya Bude. Ini enggak dihitung, padahal ini kan 18 nih. Kalau rumus tadi kan prosentase Anda dikurangi grup. Nah ini kan termasuk grupnya Bude, tapi karena dia 0 nggak belanja, maka dianggap ini bulan ini ya, tapi peringkat dia tetap bulan ini ya, dia tidak ada perhitungan bonus. Terus sampai ke bawah sini misalnya di kedalaman 1000 misalnya. Ini yang aktif Bude. Di sini katakanlah dia 6%. Ini udah SM nih di sini, 21 nih SM. Tapi ketika dia ini 0 nggak ada belanjaan, nah nanti perusahaan sistem langsung hitung ke sini, kompres namanya. Nah berarti 21% Bude dikurangi dia 6%. Nah itu jadi nggak masalah mau di mana pun dia jalan, kita tetap itu kelebihannya di bisnis matahari, begitu Bude. Nah kalau ini mekanismenya udah sistem yang hitung. Iya. Tapi logika berpikirnya seperti ini. Makanya katakanlah orang ini misalnya udah sama nih peringkat dengan Bude, ini SM. Ini SM kan sama nih 21 berarti kan 0. Tapi orang ini nggak tutup poin, berarti ini dianggap 0 bulan itu. Ternyata yang di sini tupo nih di level ke 1000 nih misalnya. Berarti nanti dasar perhitungannya sistem tuh ke sini. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sampai dia ketemu tutup poin, nah dari situlah dia ngitung. Saya contoh nih. Ini kan SM nih 21. Ini SM nih 21. Nah, dia tutup poin ini. Nah, berarti sistem itu ngitung di sini 21% dikurangi 21% dikali omset semua ke bawah ini, berapapun dia ada. Omset grup. Berarti kan 0 nih Bude, karena Bude sama. Nah, karena dia SM, nanti Bude akan masuk ke bonus yang kedua namanya leadership. Ini enggak kena, tapi leadership benar gitu. Jadi makanya SM itu disebut tingkat aman pertama, karena ketika di bawah kita sama SM, kita masih makan nanti di leadership, bonus kepemimpinan. Nah, makanya SM itu sudah disebut dengan leader. Tugas leader itu apa? Yang pertama sudah harus bisa menentukan skenario-skenario seperti ini. Harusnya. Nah, yang kedua sudah bisa mulai melatih mitra, paling tidak ada pemahaman seperti ini. Itu. Nah, yang ketiga menurut saya prosentase tinggi justru ngesponsorin itu harus digiatkan karena cucuk istilahnya biayanya nah, gitu. Ada lagi, nah ini seperti ini. Jadi mau di level manapun, mau sampai 1 juta level pun itu nggak jadi soal. Dia sistem akan begitu. Dia akan patokannya sampai di level mana ada tutup poin. Itu dasar perhitungannya dia. Gitu seperti tadi nih. Saya ulang lagi ya. Ini Bude SM. Punya A, punya B, punya C, punya D, punya E. Nah ternyata di sini belanja nih Bude. Belanja 100 biji misalnya. Orang ini katakanlah dia baru di 12%. Ini sudah 21 SM. Ini SM, ini SM. Ini 0 dia nggak tutup poin, nggak tutup poin, ya. Otomatis sistem itu langsung mencari ke sini, cetek di sini dia. Sehingga di sini rumusnya tadi prosentasenya Bude 21%.
dikurangi persentase di sini, bukan di sini. Berarti yang ini yang tidak tupo ini tidak kehitung semua pasti ya? Otomatis tidak di ya? bulan itu. Walaupun mungkin dia belanja misalnya 1-2 box gitu, dia tetap tidak dihitung. Tidak dihitung. Itu nanti otomatis ini akan berlaku nanti 100%. Jadi dia dianggap persentasenya 0. Katakan begini, si SM ini belanja 2 box nih Bude. Ini juga 2 box nih. Ini 2 box. Berarti secara aturan sistem kan dia belum tutup poin minimalnya. Nah, dia persentasenya itu bulan itu untuk hitungan bonus dia adalah 21% dikali 0. Ini 21% kali 0, berarti kan 0. Nah, otomatis Bude dapatnya dari sini 21% dikurangi 0% kalikan 2 box. Ini juga sama begitu. Sehingga ini jadi ini. Nah, nanti di bawah ini ada belanja nih 100 BP, padahal dia 12%. Nah, dia ke sini Bude, jadi 21 dikurangi 12 kali BP-nya dia. Jadi ini dapat Bude 100%, nah ini juga dapat. Makanya ketika kita membinakan pelanggan Bude, dia nggak mau kerjain pun nggak jadi soal. Makanya saya bilang di sini nanti ada 2 strategi. Kalau kita nggak mau pusing-pusing membina jaringan, buatlah pelanggan sebanyak-banyaknya walaupun dia dimemberkan. Ya, katakan begini, Bude dalam waktu 2 tahun berhasil nyponsorin 1000 orang. Dia hanya tiap bulan beli 2 box, pakai ID-nya dia dan dia nggak mau bisnis. Datanglah ke sini. Berarti kan dia tetap posisinya 0%, tapi Bude punya 1000. Nah, Bude otomatis katakanlah sudah di SM nih 21%. Berarti 1000 box kali 13 BV kali 21% kali 30. Nah, ini duitnya Bude. Jadi kata kuncinya walaupun saya jaring nggak jalan nggak jadi soal. Yang penting orang ini jadi pelanggan saya. Itu cara bodohnya kita bekerja. Makanya tadi saya bilang kita ini bekerja katakanlah disiplin 2-3 tahun 5 tahun, tapi konsisten Anda tiap bulan 10 sponsor ajak ke kantor, 10 sponsor ajak ke kantor, dan dia kasih bisnis tak mau, tak apa-apa, yang penting dia cocok produk. Ternyata dalam 5 tahun, kalau sebulan 10, setahun kan ada 120, berarti kalau 5 tahun kan ada 600 orang. 600 orang katakanlah dibeli 2 box, berarti ada 1200 box kali 13, berarti kan hampir kurang lebih 13.000 BV. Nah, sekarang 13.000 BV kalikan Bude 21%. Ya, ini sudah hampir berapa nih? 2.000. Berarti kan 7 juta kita bisa punya pensiun. Itu yang membuat saya semangat di bisnis ini Bude. Saya nggak peduli Anda mau jalan bisnis atau tidak, tidak mau jadi soal buat saya. Tapi yang utama saya harus mengedukasi Anda betul-betul bila perlu sampai saya nggak butuh bisnis, tapi saya wajib butuh produk ini. Itu yang mau kita bangun. Kenapa? Karena produk kita nggak ada di perusahaan lain gitu. Saya hari ini sudah rasakan. Saya punya pelanggan liquidity-an. Dia nggak mau bisnis, saya nggak mau Pak Wayan. Tapi saya ingin harga member dan saya ingin buat kartu member agar suatu ketika Pak Wayan nggak di Jogja, saya bisa belanja Z mau Pak. Dia tiap bulan 2 kotak, harus antar 2 kotak. Nah, paling tidak saya sudah dapat 26 BV. Kalikan peringkat saya. Karena dia kan nggak punya jaringan, nggak punya pengembangan, kan masih 0%. Nah, itulah kenapa saya bilang di sini ada banyak pilihan Bude. Pilihan satu, kalau Bude nggak mau ribet-ribet memotivasi orang, yang penting yakinkan dia cocok dengan produk, memberkan ajak ke kantor belanja, memberkan ajak ke kantor belanja. Kamu orang Jogja. Kalau Bude bertekun 3 tahun seperti itu, target sebulan 10 orang harus saya masukkan, 10. Setahun udah 120. Karena sistem itu menariknya di situ. Itu karena nanti suatu ketika Bude akan terjadi betul-betul kalau Bude tekun ya dari sekarang buat pelanggan 2-3 tahun ke depan. Tiap bulan saya yakin akan ada uang masuk. Karena nggak mungkin nggak belanja semua orang pelanggan tadi. Nah, apalagi kan barang-barang kita ini nggak ada di satu lain, salah satunya kopi dia. Mungkin dia pindah ke sana, tapi tetap di kopinya di sini. Itu. Makanya kita kalau terus bergerak sponsoring, ya pasti saya 3 tahun itu lah. Itu pilihan satu. Nah, pilihan yang kedua agar lebih cepat, ya tadi masukkan ke sistem agar dia juga ikut bergerak. Tambahan, gitu. Jadi tetap punya saya
pribadi berfokus bagaimana mindset itu ke produk dulu gitu. Iya berarti memang ya. Nah, gitu poinnya. Sehingga bahasa kuncinya gini Bude. Apa yang Bude dan saya tanam di sini betul-betul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita masih ada harapan ini akan produksi. Terlepas dia mau bisnis atau tidak, tetapi ketika dicocok dengan produk dia akan konsumsi. Dan itu terjadi di network Bude. Saya buka ya. Bude mungkin udah pernah tahu saya dulu ngebangun 2008 itu namanya Mililia kalau pernah dengar ya. Saya bangun 2008 ini sampai 2011 Bude. Saya berhasil itu punya jaringan sekitar 3.800. Produk di sana yang basic itu adalah susu kedelai, kemudian kosmetik. Nah, kosmetik ini sering error karena produk yang kosong. Yang konsisten susu kedelai. Kemudian di 2012 ya, persisnya 2013, saya off di Mililia. Saya fokus ke pasar luar. Ya betul-betul nggak aktif lagi. Tapi sampai hari ini Bude, tiap bulan saya masih ada omset antara 8 sampai 15 juta. Saya nggak ngerti. Karena ada kantor di sini, mereka butuh susu kedelai. Nah, dulu saya belum ngerti konsep-konsep begini. Sehingga saya udah keluar begitu aja. Nah, kalau dulu udah ngerti kan terus saya bangun konsumen, bangun ajarin. Pokoknya orang beli produk tak ajak ke kantor belanja, besok belanja sini dulu. Kalau mau jualan begini, kalau enggak ya monggo, mungkin 100, begitu. Ternyata saya tanpa itu pun hari ini masih terima omset. Nah, berapa bonus Pak Wayan? Memang nggak gede. Saya terima sekitar kadang-kadang 350 sampai 500. Tapi kan siapa mau ngasih duit tanpa saya ngapain? Nah, kalian nanti di hire udah ganti konsepnya. Makanya filosofinya apa dulu? Kita terus saja ajak orang baru, ajak ke kantor, orang baru ajak ke kantor. Lama Jogja ini mau kita kuasain apa? Kantor kita ada di sini, sehingga dia nanti beli 1 box, 2 box, 3 nggak jadi sama. Loh, kalau dia katakanlah tadi join jadi member, betul-betul dia nggak ngerti, nanti dia bilang, kok ada omset ya? Kok ada omset ya? Akhirnya bonus apa? Nah itu yang jujur udah saya sendiri sampai hari ini. Saya tidak pernah namanya sakit hati kalau udah belanja, berhenti ke kenalan lain, tidak apa-apa. Yang penting syukur-syukur kamu tetap konsumsi kopi saya. Jadi ini kelebihan kita yang kedua. Tadi saya bilang, kenapa Mililia saya masih dapat duit dari sendiri? Karena dia ada kantor di Jakarta. Kita di Hayu ini ada kantor. Kalau yang lain dia stokis. Kalau stokis tutup ya selesai kita. Walaupun dia mungkin cocok produk, suruh order langsung Jakarta ya mikir udah. Tapi ketika ada kantor, dia akan datang Pak. Nah simpelnya udah. Tadi saya bilang nggak perlu Pak. Udah dalam 3 tahun ke depan itu punya 600 orang yang diajak langsung. Nah dia 2 box aja. Mungkin nggak 2 box, ada beli kami, mungkin beli sampo. Saya banyak minta saya begitu sekarang di sini. Kaki-kaki yang saya ajak ada satu. Namanya di sini Mbak Dedi, ada namanya Mas Yul. Dia nggak mau bisnis. Tapi apalagi pandemi begini kan, takut banget akhirnya garang tuh. Ini saya lihat itu tiap bulan itu rata-rata 400-500 belanja. Ada satu lagi mitra saya namanya Mbak Ambar. Itu kadang 8 box belanja kopinya. Dan ketika saya jadi diskusi, Mas Wayan saya nggak mau bisnis, saya fokus ke kafe saya. Oh enggak. Nah ternyata garam masaknya itu dicampurkan ke kopinya yang di kafenya. Tapi kan dia nggak mau saya urus. Tapi dia tiap bulan ngasih omset gitu. Dan kabar baiknya karena dia tidak membayar peringkatnya hanya segitu-segitu doang. Nah ini sistemnya kan dapat ini. Sehingga bahasa kunci siapa? Kalaupun donasi-donasi nggak apa-apa. Yang penting saya akan selalu lah kasih info agar dia tetap konsumsi, itu poinnya. Nah tinggal berarti apa? Sekarang saya banyakin orang-orang yang saya ajak. Setelah saya ajak, masukin grup kalau dia mau masuk grup, kalau enggak juga nggak apa-apa, masukin grup siar, udah kasih info setiap berpromo, seterusnya. Nah tahap berikutnya lagi, gimana caranya? Ajak datang ke sini biar tahu cara belanja. Dah deh, sampai di tahap itu kita hanya tinggal tadi bangun komunikasi. Jadi sebulan sekali kita sembunyi, nanti dia belanja sendiri. Ya sekali lagi saya bilang dulu, ada 600 orang. Katakanlah belanja 2 box sebulan, apalagi kan pandemi begini ya. Ke depan pun boleh saya dapat bocoran video yang saya tonton Sandiaga Uno.
makin ekonomi jalan, orang akan memprioritas produk kesehatan. Kenapa? Pandemi tidak akan berhenti sampai di sini. Nanti akan ada yang lain. Nah kalau Bude punya 600 orang seperti itu, masuk akal nggak satu orang belanja 300 sebulan? Kalau punya 600, berapa omset kita? Berarti kan 600 kali 300. Ya, nggak gede memang Pak Wayan, sekitar 18 juta. Nah kalau peron langsung Bude, perusahaan itu kasih sekitar 15%. Berarti kan hampir 2 juta. Nah pertanyaannya bagaimana 600 ini? Ya bisa kita kejar cepat, bisa kita cicil pelan-pelan. Ya misalnya 600 nih, oh saya mau buat sebulan itu 20 orang nih. Berarti setahun kan 200, 3 tahun selesai. Nah sekarang 3 tahun memberikan pensiun 2 juta. Ayo kerja di mana? Itu saya bicara dari 600, nggak ada satupun mau seperti saya. Tapi kan nggak mungkin boleh 1-2 orang pasti ngikutin. Nah itu gambaran bisnis ini. Kenapa? Karena lagi-lagi sistem yang mendukung, produk mendukung, dan yang lebih tepat perusahaannya ada di Jogja. Makanya jangan sia-siakan pada Jogja. Saya udah belajar dari Mililia. Di Mililia, seletingan saya itu ada 5 orang. Biasa bicara di panggung, jaringan juga sama, posisinya juga sama, bonusnya juga dulu hampir sama. Saya pernah dapat 30 itu sama lah dengan dia. Bedanya apa? Dia jaringannya di luar Jogja. Ketika tim itu rontok, dia sudah berhenti nggak ada usaha. Kenapa? Orang butuh soya, harus kedelai, kosmetik, order ke Jakarta kan malas, sudah harus transfer segala macam. Tapi saya kenal masih ada, karena basic jaringan saya ada di Jakarta ini, di Jalan Magelang Dabu. Nah, ini akan terjadi seperti itu di Jogja. Jadi penting fokus dengan orang Jogja ya. Yes, itu teori yang benar. Karena kantor ada di sini. Nanti kalau boleh katakanlah di Jogja ini sudah mulai bisa memberikan pendapatan 5-6 juta, nah baru ada profit. Jadi jangan sampai teori kebalik. Obat nyamuk, kalau saya teori obat nyamuk melingkar yang dekat dulu. Operasionalitasnya gede, kedua dia belanja sendiri, nggak harus saya ngurusin. Makanya Bude mungkin nggak lihat saya pakrek bungkus-bungkus, nah karena saya basicnya di Jogja. Bahkan di Bali saya belum banget. Kenapa? Karena pertama kita nggak bisa maintain di sana, gitu. Nah yang kedua, nanti kita pasti urus. Ketiga katakanlah dia akhirnya jadi pelanggan, hanya butuh 2 box. Dan 2 box kita suruh order sendiri ke Jakarta nggak mau biasanya. Itu pengalaman saya lihat. Tapi kalau di sini, katakanlah dia misalnya ya seperti mitra saya di depan Amplas, ada yang kantornya di Tamsil, ya belanja semua ke sini. Kayak tim-timnya Mbak Sisil itu juga sama. Ada yang namanya orang tim itu kan kantornya sana. Ya, tiap bulan ya mau di sini kan. Nggak mau bisnis, dikonsumsi, tak apa. Nah Jogja deh, kabar baiknya kan begitu. Jangan sia-siakan pasar Jogja. Dan kita punya produk yang menurut saya lebih unik, karena nggak ada di perusahaan lain. Dan momentumnya tepat seperti tadi kemarin sore saya ngobrol dengan orang dari Sari. Orangnya memang sulit lah kita ini. Tapi dia ngomong semuanya sekarang kita harus sering mengantisipasi corona, harus sering berkumur dengan garam. Wah apa sih? Saya gini dulu. Wah. Artinya momentum bisnis kita tuh nyambung Bude, garam. Ya jadi kita sabar aja Bude 2-3 tahun ya. Jangan kita bahasa sederhana tergantung kepada downline jalan atau tidak. Fokuslah buat pelanggan, kalaupun downline jalan itu adalah bonus. Saya begitu. Makanya downline saya agar jalan gimana? Saya masukkan ke sistem, masukin di grup WA, undang di sini. Tapi ternyata nggak mau misalnya, ya nggak jadi soal. Yang penting apa? Info produk itu jangan sampai begini. Sampai betul-betul mereka akan berkata. Saya sering interview nih kalau mitra. Ada mitra saya nampak sama segala macam. Saya interview. Pak, kalau misalnya jenengan nggak dapat bisnis, kira-kira gimana, berhenti nggak minum kopi? Ya enggak lah Pak Wayan. Nah sampai titik-titik seperti itu gitu loh deh. Gitu. Nah sekarang mereka bisa bilang kita selama 3 tahun ini kalau berhasil kita di setahun kita bentuk 100 kaki langsung dia memakai produk, dan produk kita kan nggak berhenti sampai di titik ini deh. Karena nanti habis ini muncul produk ini, tambahan produk ini. Nah itulah yang terjadi di Malaysia. Kenapa orang bisa bonusnya miliaran? Garingannya sudah gede,
perusahaan ini betul-betul hayu itu luar biasa kita. Seperti pengpen, kasih promo-promo. Seperti kemarin ada undian, kan orang jadi semangat belanja. Kemudian muncul produk baru, ada grosir, ada member, ada konsumen harganya, ada misalnya emas-emas begini. Jadi kita ada sebuah alat untuk bagaimana agar orang itu mau belanja terus. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah kita di Indonesia karena jaringan kita kan belum gede, konsumen kita belum banyak. Tetapi dengan masih segininya saja, pandemi saja, omsetnya aja tetap sekali. Nah kebayang kalau nanti 5 tahun ke depan. Nah makanya yuk jangan sampai kita menjadi bagian daripada itu. Makanya filosofi saya di sini apa? Saya tidak akan terpengaruh oleh downline saya mau jalan bisnis atau tidak. Tapi bagaimana mindset produk ini harus kena itu. Gitu. Karena logika tadi, Bude tiap tahun tiap bulan 10 orang aja gitu. Syukur-syukur dimasukin grup, syukur-syukur bisa dihadirkan ke kantor. Disiplin aja seperti itu. Berarti setahun kan ada 120 orang. Saya katakan 3 tahun atau 5 tahun. Berarti ada 600 orang. Syukur-syukur 600 orang main jadi konsumen. Belanjalah tadi 300. Berarti kan sebulan itu ada omset hampir 18 juta. Nah 18 juta itu dengan asumsi dia kaki langsung. Kalau kita kan naik tingkat. Itu bisa sampai 15% presentasi. Berarti kan katakanlah dari 20 juta kan hampir kali 15 sampai 3 juta. Nah sekarang kerja 5 tahun, kerjaan juga nggak turun-turun. Kita ada kemungkinan pensiun segitu. Itu kan paling parah dulu. Dari 600 masa nggak ada 5 orang sama seperti saya ingin punya pensiunan 5 tahun kan sederhananya begitu. Itu kalau saya melihatnya di bisnis ini di situ. Saya nggak mau muluk-muluk. Dan dari situ saya akhirnya gini, downline mau jalan mau enggak akan membawa pengaruh ke kita. Nah kemudian yang kedua, teori ini saya tidak muluk-muluk. Karena apa? Kita sudah ada contohnya di depan, itu Pak Ji, Pak Luis. Ketika di konsisten seperti itu, yang lucunya seperti itu. Ya saya bilang saya enggak, katakanlah enggak 100% lebih beliau. Katakan di 10%-nya aja deh. Kita bicara yang realistis, yang kita simple mampu jangkau untuk saat ini. Itu makanya hidup saya tuh enggak ngerjain bisnis ini kan enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu kan kayak orang sepanduk. Tapi sekarang sudah bisa lebih mensyukuri. Mana ada pekerjaan yang tergantung saya nanti jam berapa kerjanya, ada potensi suatu ketika nanti saya nggak kerja pun masih terima income. Ya kalau enggak di bisnis saya ini, kalau di bisnis dari ini. Saya pernah sudah di bisnis luar dari tahun 2012 deh. Betul-betul kalau tidak ada kiriman jeruk ya sudah berhenti saya. Tapi ini, ya tadi saya sudah cerita. Saya ada satu pelanggan di PTA itu udah jalan di bulan ketiga. Dia belanja kerja. Kenapa? Ini orang penikmat kopi selama ini nggak berani ngopi karena asam lambungnya. Lalu kemudian tak cobakan di acara itu mas, acara apa sedekah kopi motor gitu. Oh iya. Nah, itu melahirkan satu orang. Dan dia coba pagi minum, dipaksa oleh temannya. Loh kok sampai siang dia tidak apa-apa. Langsung sore nelpon saya. Pak, yang kopi pagi itu apa tuh namanya? Kalau beli di mana? Nggak sudah. Oke. Gitu. Jadi kata kuncinya apa Bude? Toh pun Bude, tanpa bisnis ini pun kita kan melakukan pekerjaan di luaran. Tapi pertanyaannya pekerjaan yang kita lakukan di luaran itu apakah 5-10 tahun ke depan betul-betul bisa menjadikan seperti ini? Nah kalau memang itu sudah ketemu jawabannya tidak, tetap dikerjakan, tetapi juga harus nambah kerjaan baru yaitu bisnis ini. Itu Bude. Sebagai contoh gini, saya tahun 2012 Bude sampai di 2014 itu belanja jeruk di petani. 2012 awal mulai saya bekerja, saya untung 300 juta hanya dalam waktu 3 bulan. Di bulan tahun berikutnya saya untung, tapi nggak gede hanya 50 juta. Nah sehingga akhirnya di 2014 ini saya digulung semua yang saya dapat dan bahkan sampai minus saya 217 juta itu bisnis. Nah dari situ saya mendapatkan satu ilmu namanya rapid test itu. Saya harus belajar ini kenapa bisa begini. Nah disitulah akhirnya apa? Saya cari orang-orang yang sama seperti saya. Itu gimana nanti akhir ceritanya.
Saya akhirnya pergi ke satu desa di Bali namanya Singaraja. Saya temuin orang-orang yang sudah puluhan tahun jeruk, ternyata di hari tuanya bangkrut dan miskin. Karena rumusnya tadi udah untung rugi langsung. Nah di situ saya terotak, berarti saya nggak boleh seperti itu lagi. Kalau gini terus, nanti tuanya seperti dia ini. Kita harus begitu deh, jangan jadi orang konyol. Nah banyak konyolnya tuh di situ deh. Sudah tahu nanti ujungnya seperti kok masih itu kan konyol mas saya. Tapi ada juga orang nggak ngerti ilmu ini. Nah kita sudah ngerti ilmu ini jangan terdekat. Nah hingga akhirnya apa Budi? 2015 saya ubah strategi. Strateginya gimana? Saya kan istilahnya punya lapak lah di sini, ya tempat jualan kerjasama dengan bos di pasar. Saya tawarkan ke kakak kandung saya, Kak mau nggak gini. Tapi saya nggak ikut modal, saya hanya pasarin di sini. Nanti pokoknya satu truk penjualan saya minta 1%. Jadi kan nggak risiko tuh. Mau untung merugi kakak saya 1%. Kakak saya juga senang, dia nggak harus pusing-pusing ngurusin ini. Nah, kemudian kakak saya malah menjanjikan lebih, tidak apa-apa, nanti ini aja 1% kamu udah kasih, terus yang kedua nih kakak ada untung, nanti tak kasih 20%-nya. Wow. Tapi kalau rugi kamu nggak usah ikut. Ini yang sama bukan? Sehingga di 2015 udah mulai bekerja. Saya dapat 1%, di waktu itu juga kakak saya untung. Waktu itu saya dari kakak dapat 40 juta. Dari ininya saya dapat 30, jadi dapat 70 juta. Wah. Tapi dulu nggak ada kepastian. Nah itu berlanjut sampai periode kemarin. Jadi setiap musim jeruk saya malah dapat duit. Tapi memang nggak gagah. Kenapa? Bukan saya tuh gitu. Di Bali kan intinya udah bangkrut dia nggak bisa ini, nggak apa-apa. Daripada dulu, sok saya kerjakan teman saya, dia dapat 30 juta, saya ngerugi sekian. Itu pentingnya ilmu rapid test. Kita harus cepat sadar kenapa. Nah, berangkat dari situ, makanya saya pun di Hayo ini sebelum saya ambil keputusan untuk ini saya akan kerjakan jadi karir saya dulu. Saya rapid test dulu, saya cari. Nah, saya ketemu dengan Pak Jimmy itu. Di situ saya tersadar dulu ya. Tersadarnya gini. Sebenarnya apapun network marketing yang Anda jalankan, kuncinya cuma satu, perusahaan harus komitmen. Tidak ganti-ganti produk yang lain. Yang kedua, Anda konsisten saja di situ. Pasti jadi, mungkin hanya masalah waktu. Dan itu terjadi, saya ada rekam. Dia di NASA, Bu. Dia di tahun ke-13 bisa beli Datsun. Memang kecil, tapi kan pakainya di tahun itu beli mobil gitu loh. Dibanding teman saya yang pinter ke A, multi level ke B, multi level. Akhirnya ujungnya tetap nol. Itu yang terjadi. Jadi apapun multi levelnya, saat perusahaan komitmen. Syukur-syukur ada tim yang masih komitmen, Anda konsisten, hasilnya masih bagus daripada Anda hari Senin ke B, hari Rabu ke C, ini ujungnya kembali ke nol. Itu. Nah, sehingga di Hayo ini Pak Bambang waktu itu udah perlu cari perusahaan yang munafik, yang bagus. Saya ingin berkarir. Mungkin saya tidak seperti dulu ingin cari uang cepat, tapi saya ingin punya karir dan nanti orang ketika nanya, seandainya saya juga nanti dikasih jodoh waktu itu, saya bilang Pak Bambang, ketika saya mau melamar itu wanita, kan dia akan bertanya tuh bapaknya kerjanya di mana. Nah, saya kan dengan pilih di PT Hayo. Wah, kan gitu. Kita punya pegangan gitu. Gitu. Nah, dari situ berarti kita harus punya perusahaan yang kuat daripada kita pindah-pindah nanti kalau ditanya kerja di mana, masa dulu saya sudah dihajar sama mantan istri saya, kamu kerjanya dulu loncat dulu. Nah, kita punya ini sehingga apa? Di sini kita jangan lagi terpaku pada bonus saya kok turun, bonus saya ini. Ya namanya awal itu biasa. Tetapi kalau Anda tergiur lagi pindah ke sana untuk cari yang lebih gede, nanti juga sama juga masalahnya di situ. Nah, yang penting satu sekarang perusahaannya sudah oke dan seterusnya. Nah, ketemulah PT Hayo ini. Nah, di situ saya masuk ke tahap yang kedua. Bos, bisa nggak jenengan datangkan orang yang betul sudah serius di situ? Nah, akhirnya Pak Jim datang ke Indonesia. Saya belum aktif waktu itu. Saya hanya sekedar mengamati dulu karena saya dari pasarnya. Nah, saya juga bermain di saham juga gitu. Nah,
jaringan itu untuk karir, untuk pergaulan dan seterusnya. Nah, akhirnya ketemu Pak J. Saya bertanya kepada beliau, saya sangat kaget. Beliau waktu itu di tahun ke-25 di perusahaan ini. Dan luar biasa, jadi betul gitu loh. Nah, lebih kuat lagi apa ketika saya dengar omongannya Pak Luis. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia tuh dapat jodoh di PT Hayo. Jadi dari situ saya nyimpulin bahwa sebenarnya bisnis jaringan pun nggak jauh beda seperti orang pacaran atau orang berumah tangga. Memang kadang ketika udah punya pasangan gitu, secantik apapun, kita pasti tetap masih melihat tetangga kok masih ada yang lebih cantik. Gitu. Tapi kalau orang terbiur ke sana ke sini, akhirnya kan rumah tangganya nggak karuan. Itu nggak lebih. Sama kayak di bisnis begini ya. Kalau sudah dapat itu sudah tekuni. Yang penting memang orang ini komitmen. Kalau memang brengsek ya buang kan begitu. Nah, saya melihat Pak Jin dan Pak Luis ngomong begitu. Toh juga caranya di sini nggak rumit-rumit banget. Kalau Pak Luis hanya mengatakan sederhana gitu. Fokus saja setiap hari presentasi 3 orang. Kalau belum jangan berhenti. Itu yang beliau lakukan selama kurang lebih 28 tahun dan sekarang masih luar biasa. Jadi saya simpel gini beliau. Paling tidak saya ngikutin apa yang beliau lakukan, saya bisa mempromosikan apa susahnya. Yang penting konsisten seperti beliau. Paling tidak 10%-nya dialah nanti saya capai. Itu pikiran saya kemarin. Dari situ saya berkesimpulan bahwa di bisnis jaringan itu hanya butuh satu, tetap konsisten, jangan ubah-ubah kendaraan. Kalau perusahaan yang berkomitmen. Kedua, kalau kita sudah mendapat role model. Nah, saya dapat role model itu ya Pak Jin itu. Makanya kalaupun bonus naik turun itu bonus saya awal nggak usah dipikirin. Yang penting kita terus lakukan. Apalagi tadi saya bilang produk ini nggak ada di model lain karena kopinya. Kedua, apalagi didukung kantor ada di sini. Bahasa saya gini loh. Saya mengajak orang muluk mobil mencari pendapatan 10-20 juta. Itu kita bisa bangun hanya di Yogyakarta doang. Saya juga dulu Melia itu bisa dapat uang 30 juta itu hanya basicnya di Jogja doang. Padahal dulu basic perusahaan kami di Hayo nggak ada di Melia. Produknya hanya 3. Susu kedelai, greenfield, sama kosmetik. Nah, kita kan basic produknya banyak. Sehingga ada bahasa saya tadi untuk mendapatkan pendapatan 10-20 juta. Itu bukan hal yang sulit kalau kita kuasai Jogja. Jadi nggak harus kemana-mana sebenarnya. Karena kantor ada di sini. Nah itu deh. Sehingga bahasa kunci kita sekarang seperti tadi saya bilang, apapun yang mau dikerjakan hari ini, sering-seringlah rapid test. Seperti saya ditiru, kalau saya nggak ngubah haluan, nggak tahu hidup saya sendiri. Bisa jadi saya rugi lagi bayar dari mana. Kalau sekarang di sini mau kakak saya untung, mau kakak saya rugi. Pandemi ini kakak saya rugi 80 juta, tapi saya tetap dapat 30 juta. Ya udah resikonya dia, gitu. Nah artinya apa boleh? Sama seperti kita ngerjain, Budi hari ini punya usaha apa nih? Rapid test. Caranya gimana? Cari orang yang berbisnis seperti ini. Ada nggak yang seperti impian yang saya mau? Kalau memang nggak ada, jangan terlalu moyo di situ. Jadikan ini sebagai mungkin ya untuk kegiatan menopang hidup harian dulu. Sementara sambil mencari dan menemukan sesuatu yang nanti ujungnya akan seperti yang saya mau. Dan yang kedua, untuk mewujudkan itu, saya mampu. Karena orang itu ngasih tahu begini caranya, oh saya mampu kok. Saya hanya butuh tetap tekun aja. Itu saja. Nah saya juga di sini begitu. Karena ternyata Pak J, Pak Luis, kemarin Pak Luis nyangkut banget dengan saya. Iya, nggak rumit-rumit banget kok. Hanya bagaimana saya teman-teman saya kan nggak rumit. Beda kalau katakanlah saya di pasar modal, saya kudu harus cerdas ininya, harus nggak semua orang bisa. Ini bisa. Jadi kesimpulan dari diskusi ini, kalau kita sudah menemukan sebuah role model, kemudian caranya juga kok saya mampu, ya saya cukup butuh fokus kepada proses tadi. Kalau Pak Luis bilang fokus ke bagaimana sehari 3 kali. Karena sekarang pandemi ya pokoknya mending 3 kali. Kalau saya selalu gitu deh. Kalau nggak bisa ketemu langsung, ya pokoknya di sini mau siapa kakak, teman saya, teman kuliah, ada yang ngomentarin nanti nggak urus. Yang penting saya sudah ngelakuin itu aja sudah.
Sama kemarin saya ada mitra juga, dia udah oplos dengan bisnis beginian, sudah segala macam. Saya langsung tanya, skillmu apa di sini? Skill saya sebar brosur. Ya sudah. Tapi filosofinya gini, karena ini kan sesuatu yang tidak bisa diukur. Kamu jangan berpikir sebulan uang berapa dulu. Yang penting kamu sehari mau sebar brosur berapa. Untuk makanmu kamu dari kerjaanmu yang saat ini aja. Ini anggap dulu nanam cukup. Akhirnya dia komitmen, baru jalan mungkin ada 10 hari tuh. Dia sebar brosur targetnya sehari 10 sampai dia kerja. Ternyata hari ke-10 mereka 100 brosur yang sebar. Nah kemarin ada satu respon minta lihat. Jadi TikTok akan memberikan hasil. Seandainya mudah-mudahan satu orang ini nanti juga bisa melakukan hal yang sama, kan jadi banyak. Nah gitu. Jadi kata kuncinya, yang penting kita sudah tahu nanti akan seperti apa jadinya. Kemudian yang kedua kita tahu caranya dan itu sepertinya mampu. Udah tekunin aja. Gitu. Itu kemudian itu filosofinya. Jadi jangan sampai kita terjebak di sesuatu yang kita nggak tahu nanti ujungnya seperti apa, atau ada orang yang sudah tahu seperti itu tapi masih aja di situ. Saya punya teman, ya termasuk ini teman saya nih, ya akhirnya dia keluar, dia kan di Gojek sudah hampir 3 tahun. Saya tanya, kamu maunya apa? Oh saya pengen ini. Nah sekarang, mantap. Enggak. Nah, saya tanya, sekarang coba kamu cari yang melakukan pekerjaan Gojek, ada nggak yang mampu mencapai seperti yang kamu mimpikan? Ada. Artinya saya bilang, ada nggak dari hasil Gojek sampai dia membeli rumah dan seterusnya selama Gojek ini jalan? Oh nggak ada. Berarti kan nggak ada contoh toh. Nah kalau nggak ada contoh, terus kebanyakan seperti apa 3-4 tahun kurang lebih sama seperti itu. Kadang ada duit, kadang nggak ada kepastian. Oke, kalau memang seperti itu, berarti apa? Kamu harus mencari solusi yang lain. Walaupun tetap dijalani, ya, tapi bukan ini untuk mewujudkan impian Anda, karena sudah tahu ujungnya kemana. Nah akhirnya mulai dicari pekerjaan dulu, dapat pekerjaan, mulai membangun aset. Tapi ada juga orangnya tetap di sini, tapi ngeluh gitu loh. Udah kasih tahu, ya tetap aja di situ. Ya mungkin sama konyolnya kalau seperti saya. Merubah pikiran memang tidak gampang. Di pasar ini dong, kalau saya nggak ubah cara berpikir saya dulu. Ada suaranya. Ya mungkin saya udah ngambil apa gitu dia. Pandemi begini, kalau saya main kakak saya yang lihai kena gitu, apalagi saya. Gitu ya. Jadi poinnya adalah Bude terus kuatkan dengan cari data-data setiap hari tentang produk, data-data tentang gimana nih orang-orang di sini. Nah kita bisa lihat orang-orang di Malaysia. Nah kalau di Jogja, memang saya tidak berani mengatakan sudah ada figur yang kuat, karena semuanya masih membangun. Karena ukuran itu kan terlihat 5 tahun Bude. 5 tahun ini kalau dia seperti apa, itu sudah bisa menjadi tolak ukur. Gitu. Nah ini kita masih di Malaysia. Ya. Artinya bahasa kuncinya dia kan sudah di atas 5 tahun. Itu nanti jadinya. Bahkan dari 9 bulan-bulan 10%-nya saja. Mana 10% dari kayak saya itu 1 miliar. Begitu. Luar biasa. Di Jogja begitu sudah. Ya, saya garis bawahi Bude, kita di Jogja untuk 15 sampai 20 juta. Kita bisa kok dengan itu. Bisa. Cuman masalah waktunya aja. Gitu ya. Jadi karena Jogja saya katakan sekali lagi hanya kami kita yang bermain. Yes. Dan pelaku MLM tidak akan melirik itu. Percaya saya. Karena orang MLM itu senangnya apa? Ngajak orang dapat uang orang. Padahal yang begitu-begituan itu kan setahun ganti lagi, setahun ganti lagi. Itu pasti terjadi. Jadi banyak orang nanti akan menawarkan ini loh, saya udah 6 bulan dapat 100 juta loh. Banyak kan seperti itu. Tapi nanti biasanya 1 tahun lagi akan datang. Ini yang lebih bagus. Lain produk. Tapi kita Lain company. mungkin belum gede, mungkin 1 juta, 2 juta. Tapi kan ada yang dijagakan. Bahasa saya apa? Bangun pagi, oh ya saya jaga. Tapi kalau model-model begitu, nggak motivasi, nggak jalan, nggak ada apa-apa. Makanya kita jangan dulu tergiur oleh angka.
tapi cari pemahaman contoh-contoh yang sudah eksis. Itu namanya kalau saya sebut ilmu rapid test. Bukan saya punya ilmu itu ilmunya Helmi ya. Jadi dia katakan Anda mau kemana lakukan rapid test. Jangan main asal bahasa sederhana, jangan Anda kompulsif. Artinya tanpa mikir. Segala sesuatu kita harus sadar dengan logika. Nah, salah satu ilmu yang paling mudah adalah rapid test. Ya, misalnya contoh, Bude mau jualan pecel lele, coba suruh cari tukang pecel lele yang sukses, kemudian tanya caranya, kira-kira semua mampu tidak. Kalau nggak mampu ya sudah nggak usah. Gitu. Nah kalau Bude mau bisnis maju bisa cari rapid test dulu. Gitu aja. Sudah pernah. Ya itu. Nah lebih konyol lagi kan kalau terus bertahan yang ketika itu udah tahu ujungnya. Seperti saya jeruk, saya 2015 langsung banting setir. Saya nggak mau seperti itu. Udah tua-tua punya utang yang petani nggak dibayar dan seterusnya. Ya karena saya sudah menemukan dalam dari 12 sampai 14 untung tak jeger. Dia orang bisnis saya pasti tahu. Nah sekarang kita carilah sesuatu walaupun mungkin kadang-kadang nggak sadar. Saya jujur mungkin orang kan berkata, kok lama banget dapat duitnya. Ya namanya nanam itu begitu, berkebun itu begitu. Ya artinya tapi sekali lagi ada yang kita jagakan. Ya karena perusahaan Ayu ini punya komitmen. Paling tidak jaringan rontok, tapi kalau perusahaan masih eksis seperti saya itu, dia di 2017 itu rontok. Karena dulu kan main alat air dia, rontok dia. Nah 2017 mulai lagi, tapi membangun produk yang basic kayak kopi segala macam. Nah sekarang berapa? Sepanjang perusahaannya masih kuat, makanya kuncinya satu, cari dulu perusahaannya. Nah kita di Ayu ini sekali lagi saya katakan bersyukurnya kantor kita ada di Jogja. Mantap. Ya, jadi ayo fokuskan kuasai Yogyakarta. Oke.